malam identik biasanya dengan gelap kalau tidak ada lampu. Kalau di desa atau di hutan atau di pegunungan, bagi yang suka hiking atau naik gunung, kegelapan itu pertanda bahwa memang sudah malam dan perlu berbaring. Dan memang malam juga identik dengan waktunya istirahat sebentar. Berarti kalau gelap, ini gelap ya? Tolong dong kirimin. Wah ternyata, ya ternyata gelap. Malam berarti ini sekarang. Nah berkaitan dengan malam, gelap, waktunya tidur, firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8, mengingatkan semua kepada kita, mengingatkan kita semua begini. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Bapak Ibu, Saudara, beberapa waktu lalu ada perkataan seseorang. Saya itu kalau tidur bisa larut malam, Pak. Mungkin sampai kadang-kadang jam 3 sampai jam 4 baru bisa tidur. Dan itu kebiasaan yang nggak bisa berubah. Lalu dia bertanya, apakah bisa berubah, Pak? Lalu saya jawab, saya dulu juga begitu, selalu begadang. Tetapi sekarang saya mengendalikan diri saya untuk bisa tidur sebelum jam 12 malam. Kenapa? Ya karena faktor U. Itu yang jelas pertama. Faktor U itu tidak bisa dipungkiri. Yang kedua, ya memang waktunya istirahat gitu kan. Karena ketika istirahat kita butuh energi baru untuk besok kita melanjutkan hidup pemberian Tuhan. Hanya persoalannya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang seperti pertanyaan seseorang tadi, ketika sudah melampaui jam 12 malam, seringkali kesulitan untuk tidur. Seringkali susah untuk bisa tidur dengan lelap. Seringkali orang itu justru kesulitan untuk memejamkan mata, karena pikirannya mungkin masih kemana-mana. Nah, kuncinya adalah firman Tuhan ini mengatakan dengan tentram. Nah, jadi kuncinya kita harus menentramkan pikiran kita, hati kita, supaya bisa tidur nyenyak. Menentramkan pikiran kita. Bagaimana kita menentramkan pikiran kita? Yang pertama, harus mengingat diri. Kalau Bapak Ibu, mungkin anak-anak muda, ketika masih muda mungkin tidak mengingat, masih kuat, ya. Tapi kalau sudah berusia di atas 40 tahun atau 30 tahun lah. Tapi paling terasa itu 40 tahun. 40 tahun ke atas, mulailah melihat dirinya. Mulai menurun kekuatan. Melihat diri itu yang pertama. Saya waktunya tidak harus begadang. Yang kedua, kita harus merelakan. Sudahlah, pekerjaan ini harus selesai. Harus membatasi diri kita. Dan yang paling penting, seperti kata pemazmur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Artinya bahwa pemazmur menyerahkan diri kepada Tuhan karena dalam tidur ada keadaan aman yang dijamin oleh Tuhan. Maka setiap kita orang percaya, sebelum kita tidur berdoalah terlebih dahulu. Berdoalah, ambil waktu yang lebih banyak sendiri, menenangkan diri, meminta kepada Tuhan, lalu beristirahat. Kalau sudah tenang, baru beristirahat. Segera tidur, itu kata pemazmur begitu, segera tidur. Jangan pikir kemana-mana, saya sudah berdoa, saya sudah ngantuk, saya harus berhenti dan besok harus bekerja lagi. Waktunya tidur. Nah, pikiran itu memang butuh proses, tidak bagi mereka yang suka begadang. Tapi pada satu saat kita butuh itu. Supaya apa? Supaya kita merasakan kekuatan dari itu. Oleh karena itu, melalui firman ini,
bagi siapapun, Bapak Ibu Saudara, yang barangkali sampai saat ini masih banyak yang kesulitan untuk tidur dengan baik, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram. Kita tentram, kemudian kita bisa tidur dengan nyenyak, karena Tuhan menjamin keamanan tidur kita. Tuhan memberikan keselamatan sampai nanti kita bangun kembali. Semoga kita bisa merasakan kasih Tuhan, dan apabila malam nanti atau besok, kalau sekarang saya karena ini malam ya, besok Bapak Ibu beristirahatlah dengan tentram. Dan ketentraman itu dimulai dari hati dan pikiran kita oleh karena kasih Tuhan. Tuhan berkati kita semua.